Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Po Wardi. Bapak ke ladang dulu, Bu. Mau mengambil buah dan sayuran untuk oleh-oleh ke Medan. Menantu kita orang berada, Pak. Mereka tidak kekurangan makanan. Apalagi oleh-oleh yang kita bawa hanya hasil kebun. Mana doyan mantu kita makan yang begituan. Justru itulah makanan yang jarang mereka dapatkan di kota. Ya sudah, mana bagusnya saja. Ingat, Bu, jangan pernah hubungi Tina atau Henry. Apalagi ibu sampai beritahu tentang kedatangan kita. Bapak mau kasih kejutan untuk Tina. Iya, Pak. Bersama sepeda tua yang dibeli dari hasil panen bulan lalu, aku pun berangkat ke ladang yang berada tidak jauh dari rumah. Tina pasti sudah lama tidak makan ini, ujarku pada diri sendiri saat sampai di kebun melihat jantung pisang yang bergelayutan. Setelah mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran untuk oleh-oleh, aku mulai mengayuh sepeda menuju rumah. Rencananya besok pagi kami akan ke Palembang, kemudian naik bus ke Provinsi Sumatera Utara. Duh, Bapak bikin repot saja. Semua hasil kebun dibawa, ujar Wanti tak kalah melihatku menurunkan satu persatu buah dan sayur yang diambil dari hasil kebun. Sekali-kali, Bu, selama ini kita belum pernah bawa oleh-oleh untuk menantu kita. Bapak selalu memuja-muji menantunya. Lihat nih, Bapak bawa jantung pisang, makanan kesukaan anak satu-satu kita. Tina pasti senang. Pak, di sana mereka makan daging, brokoli, ikan, dan ayam. Mana mau Henry makan yang beginian. Ini juga Bapak bawa durian tembaga. Dulu waktu kesini, Hendrik sangat suka durian ini. Kalau bawa durian, tidak boleh utuh begitu. Harus dibuka, kemudian dimasukkan ke dalam toples, diikat rapat-rapat. Kata orang, baunya bisa bikin penumpang mabuk. Kalau begitu, Bapak buka saja. Kita beruntung ya, Bu, mendapatkan menantu seorang dokter. Iya, Ibu tahu. Tapi entah mengapa, semakin kesini, perasaan Ibu jadi aneh. Aneh gimana, Bu? Bukannya senang karena sudah hampir 1 tahun lebih tak bertemu anak. Ibu malah berpikir yang enggak. Bukan berpikir aneh-aneh, Pak. Tapi semakin dekat dengan hari keberangkatan kita, perasaan Ibu berdebar-debar. Hari itu, aku dan Wanti mengepak semua barang-barang yang akan kami bawa. Rencananya, kami akan tinggal 1 atau 2 minggu di Medan. Tak hayal jika banyak barang-barang yang kami bawa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kami telah berada di Palembang.
Rencananya aku dan Wanti akan menaiki bus dengan tiket umum seharga 350.000 per orang. Mungkin nanti akan dikenakan ongkos tambahan karena memang kami banyak membawa barang-barang. Jarak dari Palembang ke Medan adalah 1.365 km. Medan terletak di Provinsi Sumatera bagian utara, sedangkan Palembang berada di Sumatera bagian selatan. Estimasi waktu sekitar 32 jam. Sekitar pukul 9 pagi, bus lintas Sumatera mulai melakukan perjalanan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama 32 jam, akhirnya sekitar pukul 2 siang kami tiba di Medan. Bapak tahu rumah Tina di mana? Bapak bawa catatannya, Bu. Tinggal kasih saja ke sopir. Mereka akan mengantar kita sesuai alamat. Ini kali kedua kami ke Medan setelah 3 tahun lalu saat resepsi pernikahan Tina dan Henrik. Ini juga kali pertamanya kami ke sini tanpa didampingi Henrik ataupun Tina. Sekitar 30 menit berlalu, akhirnya mobil taksi yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah rumah yang lumayan besar. Bapak nggak salah alamat kan? Perasaan ibu dulu rumah Henrik tidak sebesar ini. Alamatnya benar, Bu. Untuk lebih meyakinkan, aku pun bertanya kepada sopir taksi yang sedang menuruni barang-barang yang kami bawa dari bagasi mobilnya. Iya, Pak, itu rumah yang ada di alamat ini, jawab Pak sopir sembari memastikan kertas alamat di tanganku. Terima kasih, Mas. Setelah membayar ongkos, mobil taksi itu pun berlalu. Tinggallah aku dan Wanti yang masih berdiri di depan rumah megah ini. Di dalam hati ada keraguan ingin melangkah. Ayo, Bu, kita masuk. Kok rumahnya sepi begini ya, Pak? Saat sampai di depan gerbang rumah itu, aku dan Wanti kebingungan harus melakukan apa. Karena jarak rumah dari gerbang itu cukup jauh. Walaupun telah berkali-kali memanggil, kami belum juga mendapatkan jawaban dari si pemilik rumah. Kayaknya nggak ada orang, Pak. Mungkin mereka nggak dengar, Bu. Telah beberapa kali memanggil, tapi tidak mendapatkan jawaban. Aku mencoba memeriksa gerbang itu. Barangkali ada bel seperti yang pernah kami lihat di televisi. Sepertinya ini belnya, Bu. Aku pun menekan tombol itu berkali-kali, tapi tetap saja belum ada yang keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Beberapa menit kemudian, sebuah klakson mobil dari arah belakang mengagetkan kami. Bapak, Ibu. Aku tersenyum bahagia, tak kalah melihat Henrik menantu kami keluar dari dalam mobil itu. Henrik, Bu. Iya, Pak. Kenapa Bapak dan Ibu masih di luar? Tanya Henrik dengan wajah bersalah. Tadi Bapak sama Ibu telah memanggil-manggil, tapi sepertinya orang di dalam rumah tidak mendengar. Tidak beberapa lama, keluarlah seorang pria dari dalam rumah dengan langkah cepat setengah berlari. Kemudian ia membuka gerbang dengan cepat. Ibu dan Bapak kenapa tidak memberi kabar kalau mau ke Medan? Biar Henrik yang jemput. Ada keraguan dan kehati-hatian saat ingin melangkah masuk rumah. Kami sengaja mau kasih kejutan sama kalian. Sudah hampir 30 menit, aku dan Wanti mengobrol dengan Henrik, tapi kami belum melihat Tina. Oh ya Henrik, di mana Tina? Kenapa Ibu tidak melihatnya? Tina di Palembang, Bu, dalam rangka tugas kerja. Loh, kok Tina tidak memberitahu kami kalau dia sedang berada di Palembang? Tina sedang menjalankan training keperawatan, Bu. Mungkin masih sibuk sehingga dia belum sempat kasih kabar. Ada perasaan sedih dan kecewa mendengar ucapan dari Henrik. Selama ini Tina tidak pernah seperti itu. Sesibuk apapun, dia pasti menyempatkan memberi kabar. Apalagi saat ini sedang berada di Palembang. Jauh-jauh datang ke Medan hanya untuk bertemu anak satu-satunya, tapi sia-sia.
Hari berganti hari, sudah hampir 1 minggu kami di Medan. Belum juga ada kabar dari Tina. Malam ini kulihat Hendrik duduk seorang diri menonton televisi di ruangan tengah. Aku pun menghampirinya sebagai orang yang telah terlebih dahulu menelan pahit manisnya kehidupan. Aku tahu bahwa keluarga Tina dan Hendrik sedang tidak baik-baik saja. Hendrik, tolong jujur sama Bapak. Perihal apa, Pak ya? Tentang rumah tangga kalian. Aku bertambah yakin bahwa rumah tangga menantuku ini sedang tidak baik-baik saja saat melihat Hendrik terkejut dan seketika berubah gugup. Rumah tangga kami baik-baik saja, Pak. Nggak usah bohong sama Bapak. Sudah hampir 1 minggu kami di sini, tapi baik kamu ataupun Tina tidak pernah saling bertanya kabar atau saling menelpon. Hendrik terdiam mendengar perkataanku. Kepalanya tertunduk, bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun ia seolah tak mampu. Jadi benar, kalau rumah tangga kalian sedang tidak baik-baik saja. Apalagi yang kalian perebutkan, seharusnya kalian berdua itu bersyukur. Dengan usia terbilang muda, telah mencapai banyak hal. Rumah, pekerjaan, mobil, hidup serba kecukupan. Tidak banyak orang seberuntung kalian. Sambung Wati yang ternyata sedari tadi mendengar perkataanku dan Henry. Bukan itu masalahnya, Bu. Lantas apa masalahnya jika bukan itu, Hendrik? Sebaiknya Ibu istirahat saja, hari sudah malam, kata Hendrik. Tidak, Hendrik. Katakan dengan jujur, Nak. Di mana anak kami? Atau jangan-jangan Tina memang sengaja diusir dari rumah ini? Ibu ngomong apa? Tina di Palembang sedang dapat tugas dari kantornya. Kamu bohong, Hendrik. Aku sangat mengenali sifat Tina. Jika dia sedang berada di Palembang, sesibuk apapun, Tina akan sempatkan kasih kabar pada kami. Udah, Bu, malu didengar tetangga. Tidak, Pak. Ibu yakin Tina diusir dari rumah ini. Dengan wajah bersalah, Hendrik membisu 1000 bahasa. Sudah, sebaiknya kita istirahat. Besok kita akan cari Tina sama-sama ya. Aku membujuk Wanti. Segera aku ajak dia yang sudah terlanjur tersulut emosi itu ke kamar. Pak, kemana Tina anak kita, Pak? Sudah, Bu. Nanti biar Bapak saja yang bicara dengan Hendrik. Sekarang sudah malam. Ibu istirahat saja ya. Maaf, Pak, Bu. Bukannya saya lancang. Si ini asisten rumah tangga menerobos masuk ke dalam kamar. Iya, Nem, ada apa? Nyonya Tina memang pulang ke Palembang. Inem yang mengantarnya ke bendara. Waktu itu saya sempat bertanya tujuannya. Kata Nyonya Tina dia akan menjenguk anaknya. Dari cerita Inem, kami tahu bahwa Tina memang pulang ke Palembang, tapi tidak ke rumah, melainkan ke kota Lubuk Linggau menjemput Satrio anaknya. Nem, panggilku tak kala ia ingin keluar. Iya, Pak. Inem tahu sebenarnya ada apa dengan Hendrik dan Tina. Kalau secara pasti Inem nggak tahu, Pak. Namun Inem pernah mendengar Tuan Hendrik berbicara sama seseorang di telepon. Tuan Hendrik berkata pada orang di dalam telepon itu bahwasanya dia telah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kota Medan ini. Astagfirullah. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Pak. Ternyata benar. Rumah tangga Tina dan Hendrik sedang diambang kehancuran. Keputusan Hendrik mungkin tidak bisa untuk dicegah lagi. Tapi sebagai orang tua, tentunya perceraian bukan sesuatu yang kita harapkan. Bapak tidak bertanya tentang apa masalah kalian, Hendrik. Karena setiap adanya kebaikan, pasti ada keburukan. Begitu juga dengan kelebihan, pasti ada kekurangan di baliknya. Bapak hanya ingin memastikan apakah keputusan kalian untuk bercerai sudah dipikirkan dengan matang. Hendrik masih saja terdiam duduk di kursi ruangan tamu itu.
walau telah kami tinggal ke dalam kamar tadi. Dari awal Bapak sudah bilang padamu, Tina tak seanggun parasnya. Dia keras kepala dan sering membangkang. Kasih sayang kami yang berlebihan membuatnya manja dan sedikit memaksa bila menginginkan sesuatu. Besok Bapak dan Ibu pamit pulang ke Palembang untuk mencari anak kami satu-satunya. Dia yang orang bilang buruk, tapi tetap baik bagi kami. Dia yang orang benci karena memiliki sifat semaunya, tapi selalu mendapatkan tempat di hati kami. Setelah mengatakan itu, aku pergi dari ruang tengah menuju kamar. Besok rencananya kami akan pulang ke Palembang. Biar lebih cepat sampai, kami memutuskan untuk menempuh perjalanan udara. Ditemani Inem yang mengurus keberangkatan kami, dari persyaratan sampai membeli tiket. Memang baik aku atau Wanti tidak ada yang paham tentang segala macam yang harus disiapkan untuk bisa naik pesawat. Selama ini jika ingin pergi jauh, Tina lah yang mengurus semuanya. Po Tio. Sama seperti hari sebelum-sebelumnya, suasana rumah selalu berhasil membuat terlelap lebih cepat, terjaga lebih awal. Koko ayam jago yang bersahutan menyambut fajar seolah menjadi alarm bagi umat manusia. Di beberapa rumah ibadah terdekat mulai terdengar lantunan ayat suci Al-Quran di pengeras suara. Seberes sholat subuh, di kala hari mulai samar-samar, entah mengapa teras rumah seolah menjadi tempat yang nyaman untuk menyambut pagi sembari menyerap energi baik sang matahari. Tanpa terasa, hari ini adalah minggu kedua selama menikmati masa cuti di kampung halaman. Rasanya waktu begitu cepat berlalu, tak dapat dipungkiri. Setiap waktu yang terlalui membuat usia semakin menua. Hai Tio, pagi, sapa Tina yang sedang berlari pagi bersama Satrio anaknya. Pagi juga. Jogging yuk, ajaknya. Tanpa berpikir panjang lagi, aku ikut bergabung bersama Tina dan Satrio berjogging ria mengitari desa. Saat lari pagi bersama Tina dan Satrio, kami melintas di depan ibu-ibu yang sedang memilah-milih sayur di gerobak si penjualnya. Walau mereka menggunjing dengan nada pelan, masih bisa ditangkap baik oleh indera pendengaran. Saya lihat Tio dan Tina semakin hari makin akrab. Jangan-jangan mereka memang memiliki hubungan spesial. Bisa jadi, Bu. Kita semua tahu kan gimana Tina dulu. Sampai-sampai mendapat azab karena perbuatan tak senonoh di luar nikah dengan almarhum Tony, anak Pak Wardana. Orang-orang sering lupa bahwa negeri kita selain dikenal memiliki tanah subur, juga dikenal dengan keramah tamahannya. Kita seolah sibuk dengan kemarahan dan ketidakpercayaan, menghakimi orang lain dengan kesalahan terdahulu, sampai-sampai lupa kembali ke fitrah sebagai manusia, berbuat baik satu sama lainnya. Beberapa warga yang kami jumpai memang memiliki pandangan masing-masing. Ada yang berpikir positif, ada juga yang negatif. Hal itu dapat dilihat dari tatapannya yang tidak mengenakan. Mungkin mereka yang melihat kami berasumsi bahwa aku dan Tina memiliki kedekatan yang istimewa. Entahlah. Alhasil, akibat dari mulut ke mulut itulah bermuncul kabar miring tentang kedekatan aku dan Tina. Bahkan sampai meluas dan menjadi trending topik. Tidak pernah kuduga sebelumnya kabar itu ditelan mentah-mentah oleh Murni. Kuharap semua isu yang beredar di masyarakat tidak sampai terdengar oleh ibu. Sudut pandang Murni yang beranggapan aku berkhianat dan tak setia membuatnya seolah-olah menjadi sosok wanita dengan hati yang terluka. Padahal kedekatan aku dan Tina masih dalam hal yang wajar. Memang tidak dipungkiri, Tina memang cantik, tapi aku masih punya batasan dalam bergaul dengannya. Bagiku, Tina bukan hanya sekedar teman sedari kecil, tapi sudah seperti adik sendiri.
Setelah selesai lari pagi bersama Tina dan Satrio, aku kembali ke rumah. Di rumah, kewajiban Murni yang biasa menyeduh kopi untukku hari ini tidak terlihat. Pagi ini Mas belum ngopi, kataku pada Murni dengan suara berbisik di tengah kesibukannya menyiapkan sarapan pagi. Apa susahnya tinggal hidupkan kompor lalu masak air? Tangan Mas yang gagah itu cukup kuat untuk 2 sandaran sekaligus, ucapan Murni ketus. Hal yang tidak pernah kulihat selama kami hidup bersama. Aku yang tengah berjalan menuju kamar mandi karena ingin mandi, terpaksa menghentikan langkah. Ada apa dengan istri cantikku ini? Aku mencoba mencairkan suasana yang tidak mengenakkan ini dengan kalimat candaan. Ada hati yang terluka, jawabnya tak kalah ketus dari ucapan sebelumnya. Sepertinya ada yang sedang sambat jin jahat pagi ini, ucapku sembari berlalu dengan segera masuk ke kamar mandi, yang dijawab suara pelan dari Murni. Dari pergerakan mulutnya yang komat kamit, sudah dapat ditebak dia sedang ngedumel. Di dalam kamar mandi, aku seolah mendengar lantunan lagu dangdut legendaris dari Hamdan Atiti yang dinyanyikan merdu oleh Murni. Walau beberapa kalimat ia rubah dan terdengar seperti menyindir. Kalau sudah tak cinta, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Walau jelek begini, tetapi aku masih istri samu. Begitulah kalimat di dalam syair itu, diiringi suara dentingan ulekan cabai yang semakin lama gesekannya makin liar. Bahkan beberapa kali terdengar seperti sengaja dipukul-pukul keras. Saat selesai mandi, aku melihat ke arah Murni yang sedang membereskan pecahan batu ulekan. Rupanya akibat dipukul keras olehnya tadi, ulekan yang terbuat dari batu kali itu terbelah menjadi 2. Di tengah perjalanan dari kamar mandi menuju kamar tidur, aku melantunkan lagu yang sama dinyanyikan Murni dengan syair rangkaianku sendiri. Kalau sudah begini, terpaksa aku harus beli yang baru. Begitu kalimat di dalam syair nyanyianku. Ada senyuman yang sengaja Murni sembunyikan tak kala mendengar nyanyianku itu. Seberes berganti pakaian, aku kembali ke dapur. Memasak air lalu membuat kopi dengan mandiri. Saat ingin menambahkan gula sebagai teman sang kopi, aku sengaja mengambil toples garam agar mendapatkan perhatian darinya. Tanpa bicara, Murni mengambil toples garam itu menggantinya dengan toples berisi gula. Dari kejadian itu, tampaknya ada peralihan dari amarah berganti dengan ekspresi kesal. Sepertinya situasi ini tidak baik jika aku terus berupaya mendapatkan perhatiannya. Salah ngomong, api yang tadi hanya sebuah percikan bisa berubah menjadi kobaran api. Setelah selesai membuat kopi di dapur, aku bawa gelas berisi cairan hitam itu ke teras rumah. Pagi ini di teras rumah, duduk di kursi, kunikmati kopi buatan sendiri. Sedangkan di lantai teras, ibu sedang bermain dengan cucunya. Tio, itu kenapa orang pada ramai keluar rumah? Mereka mau kemana? Tanya ibu padaku. Aku pun bangkit dari kursi yang tadi diduduki. Entahlah bu, sepertinya sesuatu sedang terjadi. Tidak berapa lama, Mang Sukir dan Cek Nur melintas di depan rumah kami dengan langkah terbilang tergesa-gesa. Mang Sukir, Mang Cek, mau kemana? Kok sepertinya buru-buru sekali? Mau ke kaki Bukit Sulap, Tio, jawab Mang Sukir. Memangnya lagi ada apa di sana? Aduh Tio, kamu ketinggalan berita. Orang-orang sedang ramai membicarakan sepasang pendaki berbuat asusila tadi malam di Bukit Sulap. Mereka terkena azab, tidak bisa lepas, pungkas Mang Cek Nur. Gancet? Iya, aku dan Sukir mau ke sana melihatnya, sambung Mang Cek Nur. Astagfirullah, kita bareng Mang, aku ikut. Setelah berpamitan pada ibu, aku bersama Mang Sukir dan Mang Cek Nur berangkat menuju Bukit Sulap. Orang mana Mang?
Di perjalanan aku bertanya pada Mang Sukir dan Mang Cek Nur. Itu dia Tio, warga lokal tidak ada yang mengenal keduanya. Mungkin mereka orang datangan. Dengan langkah cepat kami bertiga menyusuli jalan desa. Beberapa warga lain yang juga ingin ke sana bergabung dengan kami. Tidak beberapa lama kemudian kami pun sampai. Aku terkejut bukan main, tak kalah melihat banyak warga yang datang. Mereka berkerumun hanya untuk sekedar melihat saja. Sebelum pihak kepolisian datang, warga yang hadir semakin banyak. Sampai-sampai kendaraan kepolisian kewalahan untuk sekedar lewat. Setelah polisi datang, mereka memberi polisi lain untuk mengantisipasi keramaian yang bisa saja mengganggu jalannya evakuasi. Kejadiannya di mana? Tanyaku pada warga yang hadir lebih dahulu. Di bawah rumpun bambu setelah tangga 1000. Kejadian itu mengingatkanku pada kisah kelam beberapa tahun lalu di Gunung Dempo. Bukit Sulap merupakan bukit dipenuhi dengan vegetasi hutan lebat. Tempat hidup sejumlah satwa seperti burung, rusa, monyet ekor panjang, lutung, terenggiling, serta koridor harimau Sumatera, walaupun akhir-akhir ini jarang terlihat. Bukit Sulap sendiri termasuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat, TNKS, berada di wilayah Kota Lubuk Linggau yang memiliki luas sekitar 200 hektar. Terdapat juga Sungai Kisei di dalamnya. Saat menyusuri permukaan dan lereng Bukit Sulap yang tingginya sekitar 700 meter, kita akan bertemu dengan beberapa monyet ekor panjang serta tanaman hutan khas Sumatera seperti durian dan rotan. Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan berjalan kaki untuk mencapai puncaknya. Bagi masyarakat Lubuk Linggau dan Musirawas, Bukit Sulap memiliki arti penting. Sebab di lerengnya, tepatnya di ulak lebar, terdapat makam manusia sakti yang pernah hidup di masa lalu yang dikeramatkan. Namanya Bujang Kurap. Legenda mengatakan Bujang Kurap seorang pemuda yang sakti. Dia merupakan salah satu panglima kerajaan Sriwijaya yang bertugas di wilayah Bukit Sulap. Pemuda ini dipanggil Bujang Kurap lantaran di tubuhnya dipenuhi kurap. Diyakini Bujang Kurap masih keturunan dari Sepahit Lida, tokoh sakti yang pernah hidup sebelumnya. Makam Bujang Kurap terletak di tepi Sungai Kelingi. Makamnya ditandai dengan 2 batu menhir yang menghadap ke barat. Di sekitar makamnya terdapat 3 makam lainnya yang dipercaya sebagai pengikut Bujang Kurap. Tidak beberapa lama kemudian, pihak kepolisi dibantu relawan dan tim evakuasi turun dari Bukit Sulap. Sebuah tandu yang dibungkus kain panjang dibawa dengan cara dipikul menjadi sasaran warga yang penasaran. Salah satu dari pihak polisi, mungkin adalah pemimpin evakuasi, mengatakan bahwa mereka tidak menemukan identitas kedua pelaku mesum itu. Disarankan bagi siapa yang mengenal atau mengetahui dari mana asal korban agar segera mengkonfirmasi ke rumah sakit dengan nama diprivatkan yang telah ditetapkan untuk menampung korban gancet ini. Kabar itu menyebar luas sampai ke semua penjuru kota Lubuk Linggau dan Musirawas. Untuk beberapa hari ke depan, fenomena mesum berakibat gancet ini menjadi hal layak diperbincangkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.